Assalamualaikum Pak Asror, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bu Pipit. Kita bertemu lagi Bapak Asror. Untuk kali ini kita punya waktu 15 menit ya Bapak ya, untuk Oke. berbincang-bincang santai tentang pekerjaan Bapak hari ini, perkembangan tentang pekerjaan Bapak hari ini. Bapak bisa ceritakan bagaimana tentang pekerjaan Bapak Asror hari ini? Untuk pekerjaan saya hari ini, alhamdulillah Bu Pipit berjalan mulai dari yang saya rencanakan, yang saya sebelumnya sudah saya siapkan untuk siswa-siswa saya, peralatan pembelajaran, media pembelajaran maupun RPP yang saya siapkan dapat berjalan dengan alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Pipit. Alhamdulillah ya Pak Asror. Em, Dalam kesempatan ini kita akan bincang-bincang santai ya Pak tadi Pak ya. Tadi Bapak Astor menyampaikan bahwa sudah ada banyak perkembangan Bapak ya. Dari kesempatan ini apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya mengenai pekerjaan Bapak mungkin? Oh iya Bu, ini ada beberapa permasalahan sebenarnya dalam tentang pekerjaan saya sebagai guru, terutama di guru SD itu tidak semudah yang dibayangkan oleh orang-orang bahwa guru itu fokus 100% mengajar dan dalam kenyataannya kita tidak seperti itu. Ada tugas-tugas tambahan yang harus kita lalui, yang harus kita jalankan, tanggung jawab yang diberikan itu kita harus laksanakan dengan baik dan tuntas, selesaikan dengan baik. Tetapi masalahnya itu saya terbentur dengan waktu yang selama ini saya jalankan dalam kegiatan pekerjaan saya itu terbentuk antara tugas-tugas tambahan dan juga pekerjaan yang utama mengajar di kelas seperti itu Bu Pipit. Begitu ya Bapak ya. Saya dengar dari penjelasan Bapak ini punya tugas tambahan sehingga Bapak mengalami waktu yang berbenturan dengan kegiatan yang lain. Seperti itu ya Bapak ya. Betul. Jadi apakah itu menjadi suatu permasalahan bagi Bapak? Ya Bu Pipit, ini pemikiran saya yang selalu menghantui dalam pikiran saya itu memang ini sebuah permasalahan yang mungkin dicari solusinya. Nah, ini saya berharap kepada Bu Pipit untuk membantu saya, tolong dong Bu Pipit supaya ini saya bisa membantu mencari solusi apa yang harus saya laksanakan, apa yang saya lakukan untuk mencari solusi yang permasalahan yang saya alami. Seperti itu Bu Pipit. Oke Bapak Asror. Jadi tujuan Bapak bincang-bincang hari ini untuk mencari solusi dari permasalahan Bapak yang dianggap Bapak selama ini menjadi ganjalan pikiran Bapak Asror, betul? Betul. Oke. Uh, dari apa yang Bapak Asror sampaikan tadi kan mengenai tugas-tugas tambahan, kemudian berbenturan dengan kegiatan yang lain. Boleh tahu nggak Bapak kegiatan apa saja yang sudah Bapak asal kerjakan? Termasuk juga tugas tambahannya apa, kemudian pekerjaan apa, apakah semua itu berkaitan dengan lingkungan pendidikan atau di lingkungan luar pendidikan, begitu Pak Asror. Baik Bu Pipit, untuk pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan itu mulai tugas pokok kita sebagai guru adalah mengajar atau mendidik anak, mendidik sebagai guru itu tugas pokok utama. Kemudian tidak cukup banyak berhenti di situ saja Bu Pipit, ternyata ada tugas tambahan-tambahan seperti memegang operator dapodik, KNBK, seperti apa itu penerimaan siswa baru online, semua sekarang itu serba IT, serba teknologi. Untuk itu Bu Pipit menjadi ganjalan dalam hati saya
Itu terutama kalau sudah mengalami benturan waktu yang sama dan kedua-duanya atau ketiga-tiganya itu pekerjaan harus selesai dalam waktu secepatnya, dan sebagai tanggung jawab kadang-kadang itu kita harus membagi waktu dan menyempitkan waktu supaya semuanya bisa tercapai, Bu Pipit, seperti itu. Begitu ya Pak Asrul. Memang tugas guru, apalagi sebagai guru SD ya Bapak ya. Jadi operator juga iya, sebagai pendidik juga iya, seperti itu Pak ya. Pastinya banyak sekali yang harus dilakukan oleh Bapak Asror. Nah, untuk selama ini Bapak Asror, menurut Bapak Asror, dari kinerja Bapak ini, kalau saya mau bilang dari level 1 sampai 10 ini, Bapak merasa berada di level mana Pak? Untuk kualitas kinerja Bapak untuk saat ini. Baik Bu Pipit, kalau menurut gambaran saya, pemikiran saya, bahwa saya ini merasa berada di level 5 Bu. Saya itu masih berada di level 5. Di level itu sebagai gambaran saya di mana titik saya berada menghadapi berbagai masalah-masalah yang mungkin saja yang akan saya alami ke depan. Untuk itu Bu Pipit sebagai coach bisa membantu saya untuk meringankan atau memberikan solusi pada saya supaya saya tidak terjebak dalam sebuah benturan waktu yang membuat kepala saya pusing terkadang-kadang seperti itu, dan harapannya ke depan juga bisa berjalan semua dengan lancar, terselesaikan dengan baik semuanya, seperti itu Bu Pipit. Begitu Bapak Asror, baiklah. Tapi sebelumnya saya ingin tahu Bapak Asror, untuk sekarang kan Bapak merasa ada di level 5 ya Bapak. Apakah Bapak punya keinginan untuk meningkatkan level Bapak di yang lebih tinggi lagi atau bagaimana Bapak? Iya Bu Pipit, tentang keinginan yang seperti Bu Pipit tanyakan itu, tentu ada harapan-harapan, keinginan-keinginan dalam diri pribadi saya untuk meningkatkan ya. Sebelumnya semuanya itu adalah untuk kebaikan bersama, untuk semua tugas-tugas untuk kepentingan yang ada di sekolah, baik tanggung jawab saya sebagai guru mengajar mendidik anak di kelas, saya harus bisa mengatur semuanya itu ke level yang lebih tinggi, dan harapan saya bisa ke level paling tidak level 8 lah Bu, paling tidak. Kalau level 10 sebenarnya saya nggak mampu, karena setiap tugas sebagai guru di SD itu tidak hanya mengajar saja, tentu saja ada banyak-banyak pekerjaan tugas tambahan yang harus saya selesaikan, seperti itu Bu. Iya Pak Asror. Dari sini ya Pak Asror, sudah ada keinginan untuk meningkatkan kompetensi levelnya sampai di level 8 ya Bapak. Jadi selama ini Bapak sudah melakukan hal apa untuk meningkatkan level kinerja Bapak? Untuk sementara dalam rencana peningkatan level step dari 5 menuju ke step 8 itu rencana saya supaya bisa ke depan itu bisa memetakan apa yang harus saya lakukan, mana yang harus saya dahulukan, mana prioritas, seperti itu Bu Pipit. Ya, gitu ya Bapak Astor ya. Jadi skala prioritas itu penting ya Bapak Astor ya, karena dengan skala prioritas Bapak Astor nanti bisa membagi waktunya biar waktunya lebih efisien lagi, seperti itu Bapak Astor ya. Jadi setelah ini apa yang sudah Bapak Astor sampaikan tentang rencana tindakan agar Bapak Astor bisa meningkatkan level Bapak, kinerja Bapak. Bapak rencananya mulai kapan bisa merealisasikan rencana Bapak tersebut? Baik Bu Pipit, untuk mengenai tindak lanjut apa yang harus saya laksanakan, apa yang saya planning konsep untuk memetakan
permasalahan-permasalahan dari berbagai macam tugas-tugas yang harus saya selesaikan dengan baik, dengan tuntas seperti itu, saya harus bisa memetakan konsep atau setidaknya memberikan jadwal yang bisa kita tata serapi mungkin, sebaik mungkin agar dapat semuanya dapat kita dapat kita laksanakan dengan baik, dapat kita laksanakan dengan tuntas, tidak merugikan banyak hal. Di sini di sisi lain saya sebagai guru, tugas utamanya adalah mendidik anak, memberikan pengetahuan kepada anak semaksimal mungkin. Kita harus bisa membersamai anak-anak didik kita. Kita bisa merawat anak lingkungan kelas dengan baik. Kita bisa bekerja sama, berkolaborasi di kelas dengan baik, dan diharapkan siswa juga bisa menerima segala hal yang dapat mereka harus terima, baik itu di pembelajaran-pembelajaran yang hak-hak siswa yang harus mereka terima itu bisa tersalurkan dengan baik. Itu tujuan utamanya Bu Pipit menurut saya. Baiklah Bapak Asror, dari sini saya melihat ya Bapak Asror sudah punya upaya untuk meningkatkan kinerja Bapak, kemudian untuk menghadapi permasalahan yang Bapak Asror hadapi. Tadi ada berbenturan waktu, memang tugas guru SD sedemikian padatnya, merangkap sebagai operator juga. Jadi Bapak Asror tadi perlu untuk menjalin komunikasi juga dengan rekan sejawat, kemudian sudah mulai merencanakan mana-mana yang harus diprioritaskan tugas-tugas Bapak. Seperti itu nggak Bapak ya? Iya, betul Bu. Jadi yang saya tangkap seperti itu ya Bapak ya. Jadi setelah ini Bapak tadi kan berharap mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak. Kalau Bapak berkenan, saya boleh menawarkan solusi buat Bapak? Boleh, saya akan menerima dengan segala bentuk dengan baik, Bu. Terima kasih Bapak. Tadi saya dengarkan Bapak sudah berupaya ya. Jadi itu kan saya mau menawarkan solusi bahwa jadi segala upaya Bapak itu kalau dibarengi dengan niat dan juga tekad itu pasti akan lebih maksimal lagi Bapak. Jadi harus dibuatkan niatnya dan juga harus konsisten seperti itu ya Bapak Asror. Betul. Semoga apa yang sudah menjadi rencana Bapak Asror bisa lekas terrealisasi dan juga bisa meringankan permasalahan Bapak, bahkan bisa menjadikan solusi keluar dari permasalahan Bapak selama ini. Kemudian Bapak, dari percakapan kita hari ini, ngobrol-ngobrol santai kita hari ini, kita kan punya waktu 15 menit dari sekarang, kita sudah tinggal beberapa menit lagi Pak ini perbincangan kita. Jadi perbincangan kita ini apa yang sudah Bapak Asror dapat? Apakah Bapak Asror sudah dapat solusi dari permasalahan Bapak? Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bu Pipit. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwasannya Bu Pipit sudah memberikan banyak hal kepada saya, membantu memecahkan masalah-masalah yang saya hadapi selama ini. Ibu Pipit sebagai coach yang sangat luar biasa, memberikan saya semangat, mencerahkan pandangan ke depan saya untuk melalui perjalanan-perjalanan yang harus saya tempuh, harus saya lakukan sebaik mungkin dan bisa menyelesaikan dengan baik, dengan maksimal. Nah, itu harapan-harapan saya. Sekali lagi saya ucapkan luar biasa terima kasih banyak kepada Bu Pipit. Baiklah, sama-sama Bapak Asror. Semoga besok kita bisa bertemu lagi, kita bisa sharing-sharing lagi ya Bapak Asror. Terima kasih, semoga membantu. Kita sampai jumpa lagi Bapak Asror. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.